Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa hadir dalam pertemuan kajian Rebuan pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umatnya nanti yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus Diskes BSMI dan terkhusus Ustadz Risan Nur LCMA yang sudah hadir bersama kita. Ahlan wa salam. Jazakallah, sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah hadir bersama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Elvizan akan membantu acara kita lebih kurang 1 jam pada malam hari ini dengan rincian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi kajian oleh Ustadz Risan Nur LCMA, kemudian yang ketiga dilengkapi dengan diskusi tanya jawab, selanjutnya kembali doa oleh Ustadz Risan, selanjutnya penutup. Untuk berkah dan hikmahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu diserahkan kepada Ustadz Risan Nur lebih kurang sampai jam 21. Tafadhol Mas Guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam waktu Indonesia dan waktu zuhur di Maroko, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan bisa bertemu kembali dalam satu majelis yang insya Allah kita berharap dari majelis ini keberkahan, kebaikan, ilmu, hikmah, tazkirah, serta hal-hal yang bisa mengubah baik pola pikir kita, mengubah cara pandang, juga perilaku kita dari hal yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan ini menjadi ajang kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik dari segi keimanan, keilmuan, dan amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita masih berbicara perihal surat An-Naba, surat yang diartikan secara bahasa adalah surat berita besar. An-Naba itu sendiri artinya berita besar. An-Naba itu kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa, mengatakan kalau dalam bahasa Arab disebut nabaun, misalnya telah datang an-naba, maka itu artinya berita itu adalah berita yang zu faidatin azimah. Ada manfaat yang besar, ada efek yang besar, ada pengaruh yang besar terhadap apapun. Maka ketika an-naba itu adalah berita besar, ada ditambah dengan al-azim. Al-azim itu besar juga. Jadi kita simpulkan, ya, para ulama tafsir menyimpulkan bahwa
Yang dimaksud dengan an-naba'ul azim itu adalah, ya, ada 3 pendapat yang para ulama sepakat adalah bahwa an-naba'ul azim itu adalah hari al-qiyamah atau al-jaza atau hari kebangkitan, ya. Karena hari kebangkitan itu adalah hari yang kalau orang yakin dia akan berefek besar terhadap diri sendiri. Termasuk sebaliknya kalau orang tidak yakin maka efek buruk juga akan dia rasakan. Termasuk orang-orang kafir Quraisy pada saat turunnya ayat ini, surat ini, surat An-Naba, mereka adalah mukadzibun. Mereka mendustakan hari pembalasan dengan satu alasan, bagaimana bisa sesuatu yang telah hancur lebur, sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang telah binasa bisa dihidupkan kembali, bisa ada lagi, bisa hidup lagi. Bagaimana bisa? Dalam perjalanan kehidupan yang mereka lalui itu, orang meninggal, orang mati, orang binasa itu tampak nyata di mata, tapi bangun dari atau bangkit dari ketiadaan itu tidak mereka lihat. Akhirnya mereka tidak percaya dan mendustakan. Nah, disinilah ujian besar bagi manusia kafir Quraisy saat itu, apakah akan mengimani atau tidak. Disinilah letak keimanan. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan akidah itu di sisi itu gitu ya. Jadi akal logika itu memang terbatas. Tidak semuanya harus diukur dengan logika. Ada hal-hal yang bersifat keimanan diterima dengan hati lebih dahulu gitu. Pada saatnya nanti saufa kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Pada saatnya nanti walaupun misalnya saat itu tidak terbayang, tidak terfikir dan tidak masuk logika pada saat itu, ternyata pada saat-saat kemudian saya'lamun pasti akan tahu kebenarannya itu. Ya. Dan hal itu juga tidak tidak mesti harus menunggu hari kiamat nanti gitu. Ya, tentang kematian, apa yang ada, kehidupan setelah mati, itu sebenarnya bisa kita dapatkan informasinya kalau kita mendapatkan ilmu ya dari Al-Qur'an, dari wahyu itu. Kita tahu bagaimana di alam kubur itu bukan karena kita pernah masuk ke alam kubur. Karena kalau sudah masuk ke alam kubur dia tidak bisa balik lagi. Kenapa orang berani, para asatidz, para ulama berani menjelaskan surga, neraka, alam kubur itu seperti apa? Karena memang membaca dari wahyu itu. Wahyu yang sejak 14 abad yang lalu itu eh, sampai saat ini terbukti al-haknya itu. Tidak ada satupun yang bisa merusak Al-Quran, kebenaran dan keautentikan Al-Quran, keautentikan hadis sampai abad ini, 1400 tahun yang lalu Al-Quran turun, sampai saat ini tidak ada yang cacat satupun di dalam Al-Quran. Dan para ulama kita, para asatidz menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan datang itu bukan karena pernah mengalami ya, tapi memang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang kelima ya. Summa kalla saya'lamun. Tidak. Artinya tidak itu apa yang mereka perdebatkan itu sebenarnya tidak perlu. Cukup terima saja, yakini, imani, karena ya'lamun. Mereka pasti akan mengetahui nanti setelah mereka tiada gitu. Ya kalau memang benar-benar bandel ya sudah, kalau kamu tidak percaya ada alam kehidupan setelah mati, silakan kamu masuk ke alam kubur dan kamu mati, tapi tidak bisa dijamin bisa balik lagi, dan itu satu penyesalan yang luar biasa. Nah, ibu bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Naba seperti yang minggu lalu kita bahas terkait dengan masalah akidah ya. Makanya kategorinya disebut kategori Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah, karena Rasulullah menguatkan akidah terlebih dahulu dengan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah 5 ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Tentang apa mereka berselisih? Tentang berita besar, tentang kebangkitan, tentang hari akhirat, tentang hari kiamat. Orang-orang kafir berselisih saat itu, orang Quraisy itu berselisih. Mengapa berselisih? Ya seperti itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Allah, atau bagaimana bisa sesuatu yang sudah hancur lebur jadi tulang belulang itu bisa hidup lagi? Bagaimana bisa? Nah, maka kemudian ayat ke-6-nya di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian merinci. Nah, ini kaitan dengan akidah juga, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena atau hakikat kauniyah, hakikat alam semesta. Allah jelaskan terlebih dahulu itu hakikat alam semesta itu. Makanya saya kasih subjudul dalam pengajian ini adalah 9 nikmat besar ya. Yang mudah-mudahan cukup waktunya nanti. Kenapa saya bilang 9 nikmat besar? Karena apa yang disebutkan oleh Allah dari mulai ayat ke-6 sampai kurang lebih ayat 16 ya, itu Allah menyebutkan fenomena-fenomena alam semesta ini dengan sangat rinci, yang pada saat itu mungkin orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup di zaman turunnya Al-Quran itu belum sampai ilmunya. Beberapa hal belum sampai ilmunya. Tetapi ternyata pada abad-abad mungkin ada abad ke-18, abad 19, itu ditemukan kebenaran-kebenaran hakikat alam semesta itu berdasarkan sains. Jadi ayat Al-Qur'annya sudah diturunkan pada saat itu, orang modal keimanan dan modal keyakinan, dan ternyata pada abad-abad saat setelah sains dan teknologi maju, itu beberapa hal itu terungkap semua satu persatu secara ilmiah terungkap. Ya, jangankan masalah ini ya, masalah tentang hujan misalnya ya. Orang kan tidak tahu, orang melihat hujan itu hanya merasakan saja turun air dari langit ya, tapi ternyata proses turunnya hujan itu ya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara rinci gitu ya. Bagaimana air menggumpal, awan menggumpal setelah terkumpul hitam lalu turun, itu jelas secara rinci dalam surat Al-Qur'an, dalam surat yang lain. Ada juga tentang yang paling dekat dengan zaman itu tentang kekalahan Romawi, kemudian setelah itu setelah dikalahkan dia akan menang, surat Ar-Rum itu. Ghulibatir Rum wa fi adnal ardi wa hum fi ghalabihim sayaghlibun. Pasukan Romawi saat itu telah kalah. Tapi kata Rasul nanti akan menang dalam beberapa waktu. Ternyata menang. Jadi ini bukti bahwa Al-Qur'an yakin benarnya, tidak ada cacat. Ini harus kita yakini terlebih dahulu. Ya, terserah orang mau berkata apa tentang Al-Qur'an ya. Tetapi tetap Al-Qur'an itu mau dihasut, mau dicela berdasarkan emosi, iri, dengki, maupun dicari kesalahan-kesalahan secara ilmiah, secara sains teknologi, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan hal itu. Masya Allah. Al-Quran, kita patut berbangga dengan Al-Quran. Kita patut bersyukur juga hidup di bawah naungan Al-Quran ya, di zilalil Quran. Mengapa? Karena Masya Allah, titik harokat dan lain bacaan itu semuanya itu tidak ada cacat sedikit pun, bahkan ya terbukti orang dengan Al-Quran itu malah banyak yang berbondong-bondong yakin ya. Baik itu ilmuwan, baik itu ahli-ahli ilmu lain sebagainya, bahkan orang sekeras Umar bin Khattab saja itu masuk Islam dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Subhanallah. Sekali lagi kita bersyukur dengan Al-Quran ini dan terus kita gali ya isi Al-Quran. Nah, kembali ke ayat tadi. Allah merinci ya, nikmat pertama, nikmat besar pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Dalam tafsir Fizil Al-Quran disebut itu haqaiq kauniyah. Jadi hakikat alam semesta ini Allah rinci di situ. Pertama apa? Al-ard. Al-ard itu bumi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'al, bukankah? Apakah? Lam, tidak. Naj'al, kami jadikan. Di alam naj'al itu kita terjemahkan, bukankah atau tidakkah kami menjadikan al-ardo, bumi. Bumi itu ya bumi ya, kita tinggal ini, miha dan sebagai hamparan. Terjemah hamparan ya. Kalau dalam tafsir disebutkan miha dan itu artinya mumahadan. Mumahadan itu sama dari mahada. Artinya dihamparkan. Artinya itu kalau dalam bahasa disebut muwatta'an firashan. Firash. Dalam surat Al-Baqarah ada ya, alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Itu sama artinya dengan mihadan. Terhampar. Firash itu kalau dalam bahasa kontemporer itu artinya ini kasur. Tempat kita istirahat, tenang, menghilangkan kepenatan gitu ya, tempat istirahat, firosyun. Kenapa dengan al-mihad? Nah, itu kalau ahli bahasa Arab menyebutkan al-mihad itu seperti buayan bayi. Nah, buayan bayi kan kita sering pernah mendengar kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan bayi itu sejak lahir. Minal mahdi, al-mahad ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Nah, al-mahdi itu sering kita dengar, buayan bayi. Mengapa disebut diibaratkan seperti buayan bayi? Karena bayi itu kan dia bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh sempurna, otaknya, pemikirannya, fisiknya itu kalau dia tidak sering menangis misalnya. Karena dia digendong oleh ibunya dengan baik. Ranjangnya enak, gitu. Nyaman lah. Jadi bumi ini Allah ciptakan seperti buayan itu nyaman untuk manusia tinggal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan apa yang sering jalan-jalan, yang sering traveling itu lihatlah. Meskipun tempatnya berbeda dengan tempat yang kita tinggali, tapi di situ ada kehidupan. Contoh misalnya di daerah kutub, itu ada kehidupan juga. Orang-orang ada hidup di sana. Cuma memang sesuai dengan karakter dan fisik mereka. Mereka bisa hidup, bisa nyaman, bisa mendapatkan makanan, termasuk binatang-binatangnya. Itu kenapa? Karena ardu itu mihadan. Tempat dia bisa mendapatkan kemaslahatan untuk istiqrar, untuk mencari ketenangan. Jadi orang bisa hidup di tempat dia mana dia tinggal gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu memang disesuaikan dengan ya tempat tinggalnya, tanahnya, kontur tanahnya gitu. Maroko dengan Indonesia kan tentu meskipun beda tempat tapi sama-sama bisa hidup. Meskipun makanannya ada perbedaan sedikit ya. Makanan pokoknya bukan beras di sini. Di Indonesia makanannya beras atau nasi ya. Di sini bahan pokoknya gandum dan makan pokoknya adalah roti. Makanannya roti, tapi ya pertemuannya bagus-bagus ya, termasuk di Eropa juga. Bahan dasar gandum juga di sini lebih murah, karena disesuaikan dengan orang untuk bisa hidup di sana. Itulah mihad. Setiap bayi juga kan beda-beda, ibunya berbeda, tempat tinggal berbeda, suhu iklim berbeda, tempat-tempat di kutub, di Eropa, di Indonesia, ya, di Maroko, di pegunungan. Di sini ada pegunungan namanya Pegunungan Atlas, itu salju sepanjang masa itu. Di lereng-lerengnya itu ada juga kehidupan, mereka hidup di situ. Mereka hidup di sana, bisa ada keledai untuk mengambil mengambil kebutuhan sehari. Disesuaikan. Di bagian bumi manapun itu Allah telah sediakan mihadan. Allah sediakan tempat dia untuk istirahatnya, tempat dia untuk mencari makannya, tempat dia untuk menghidupi hewan-hewan ternaknya. Nah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi seperti ini. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah bumi bentuknya datar atau bulat gitu ya. Kita tentu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Apakah bentuknya seperti apa? Yang jelas orang bisa hidup dimanapun di bagian bumi ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan itulah disebut dengan al-ard, yang disebut dengan mihadan. Nah, bukankah Allah telah menciptakan bumi ini untuk dihamparkan sedemikian rupa bagaikan tempat untuk buayan bayi sehingga orang bisa hidup.
40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin ada yang panjang usianya. Di bumi ada yang kalau yang bekerja di Kementerian Luar Negeri barangkali penempatan ke berbagai negara itu sudah biasa ya. Dan ketika pulang ke kampung halaman tetap bisa menikmati alam Indonesia. Ini artinya apa? Selama itu namanya bumi, ini ada. Jadi kalau ada orang tidak bersyukur ya, hidup di alam dunia ini gitu, di bumi saya hidup kok susah gitu ya, tidak bisa. Mungkin bukan susah dapat rezeki, tapi susah mengerahkan ke kemalasannya, susah mengusir atau susah menumbuhkan kesungguhannya itu, sehingga hidup terasa sumpah ya. Karena kalau kita berpikir planet lain itu tidak bisa untuk hidup manusia. Bayangkan orang yang ke bulan, ya, bulan itu kan Al-Qamar, kan tidak seperti kita hidup di dunia. Di bulan itu harus pakai alat dan sebagainya. Oksigennya tipis. Makan juga harus kayak pakai infus gitu ya. Betul-betul sampai ke bulan saja. Planet lain di Mars di mana-mana itu kita bisa lihat ya di YouTube. Tapi bumi Masya Allah. Keluar dari rumah ada matahari. Kita dapat sinar matahari, vitamin D dan lain-lain. Ya, ada tanaman yang kita tanam. Kita tiap hari nyariin tanaman, nikmat sekali ya. Nah itu nikmat besar bagi kita ini. Di dunia ini nikmat besar itu ya. Bumi al-ard, al-ard, mihadan. Kalau jadikan bumi itu tempat tinggal yang bisa kita tempati. Jadi kalau kita belum bersyukur itu cobalah ingat kita tempati planet Pluto misalnya. Itu gimana? Mungkin nggak bisa hidup semenit 2 menit. Susah juga ke sananya. Ini nikmat besar. Dan bentuknya bulat. Sudah berapa juta tahun ya bumi ini hidup. Sudah berapa generasi ya sejak Nabi Adam itu. Dan Allah menciptakan bumi ini. Sebelumnya tidak ada. Dan kemudian ada. Nah ini poinnya adalah ketika orang Quraisy tidak bisa tidak mempertanyakan kok bisa yang sudah tulang belulang, sudah mati itu hidup lagi. Bisa saja Allah itu maha kuasa. Buktinya apa? Allah menciptakan bumi yang sebelumnya tidak ada. Jadi ada. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada saja Allah itu mampu. Apalagi mengembalikan sesuatu yang hilang, kemudian Allah adakan lagi. Yang sebelumnya pernah ada gitu ya. Yang sebelumnya tidak ada saja Allah ciptakan. Apalagi mengembalikan sesuatu yang tidak ada, atau mengembalikan sesuatu yang sebelumnya ada. Seperti manusia. Manusia hidup ya, dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, segumpal mani, dibalut dengan daging, kemudian tulang, kemudian daging, kulit, dan lain. Lahir, remaja, kemudian mencapai masa emasnya, masa kuatnya ya, masa remaja, masa muda, sampai 40 tahun. Setelah itu semua ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat, puncak masa kuatnya, kembali lagi ke masa lemahnya. Lemah, menguat, setelah kuat, sempurna, nanti melemah lagi. Setelah hilang, meninggal. Nah, setelah itu Allah maha mampu juga untuk mengembalikan dia hari akhirat nanti. Apa salah satu buktinya? Allah saja mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini juga yang dijadikan jawaban untuk orang yang tidak percaya terhadap orang-orang Nasoro yang mempertanyakan, kenapa siapa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah? Kemudian dijawab oleh Al-Quran, Nabi Adam saja ada bukan hanya tanpa ayah, tapi tanpa ibu. Bisa. Nah, lahir tanpa ayah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini yang pertama. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu menjadi hamparan mihadan. Artinya disediakan untuk manusia, untuk hidup dan mendapatkan kemaslahatan serta kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah wal jibala autada. Atau kalau kita
disebutkan alam naj'alil arda mihada wa naj'alil jibala autada. Kami jadikan bumi hamparan, kami jadikan gunung sebagai pasak ya. Al-watad. Ini saya ada sedikit agak besar ya. Oh ya, jadi al-watad wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini juga pada saat itu belum temukan, orang mengira bahwa gunung itu adalah bagian bumi atau bagian bumi yang menjulang ke atas ya. Orang tidak tahu bahwa ternyata fungsi gunung itu adalah juga sebagai pasak. Ya, pasak itu adalah sesuatu yang menancap ke dalam bumi. Nah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ini sebelum sains ilmu geologi menemukan bahwa gunung itu ternyata yang muncul ke permukaan itu adalah hanya kurang lebih sepertiganya. Ya, kurang lebih. Jadi yang ke dalam menghunjam itu justru lebih banyak daripada yang muncul ke atas. Jadi jangan membayangkan bahwa tumpukan gunung-gunung yang ada kita lihat itu di Indonesia banyak gunungnya ya. Ya, atau puncak tertinggi di Himalaya itu dia di atas saja begitu, tidak ada ke bawah. Justru yang ke bawah itu ad'afan mudha'afah. Yang ke bawah itu justru lebih banyak berkali-kali lipat. Nah, saya akan sebentar ya, saya akan share screen dulu. Ini khusus tentang ini. Baik, ini. Jadi gini. Ini yang saya ceritakan tadi, abad ke-18 kurang lebih, itu ditemukan ternyata menurut geolog dari Amerika bahwa ternyata gunung itu adalah sebagai pasak. Jadi yang menancap ke dalam bumi itu lebih banyak daripada yang muncul ke permukaan. Itu dulu tidak tahu itu. Orang-orang hanya mengira seperti itu. Nah, fungsi gunung itu, kecuali gunung pasir. Gunung pasir itu tidak ada dia. Gunung pasir. Kalau gunung itu bisa jadi patokan orang-orang untuk melihat sesuatu ya, karena dia tetap kan. Kalau gurun pasir memang tidak ada menancap ke bawah gitu. Orang tidak bisa menjadikan patokan tempat di gurun pasir gitu. Ini kalau di Maroko itu di daerah selatan itu Merzouga. Itu kadang-kadang kita susah kalau sudah tersesat di gurun pasir. Kenapa? Karena kadang-kadang di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang di depan itu tinggi pasirnya, kadang-kadang rendah. Kenapa? Karena memang dia tergantung angin. Nah, gunung yang dimaksud ini adalah al-jibal, itu adalah gunung yang menancap ke bawah. Kata ahli bahasa, al-watadu. Al-watadu huwa, watad itu dalam Quran tadi itu ya, wal jibala autada ya. Autada, autad itu jamak gunung-gunung. Kalau satu gunung itu al-watad, watad. Jabalun watadun. Jibalun gunung-gunung, jabalun satu gunung. Auta dan pasak-pasak. Watadun satu pasak. Jadi wal jibal autad gunung itu sebagai pasak. Al watadu kata ahli bahasa Arab, huwa adalah mahurisa apa-apa yang ditanam, ditancapkan. Haiti di dinding. Jadi kalau ada sesuatu yang ditancapkan di dinding ya, itu mungkin paku ya, atau baut. Awil ardi atau bumi, bit untuk menetapkan sesuatu. Jadi kalau ada kemah seperti itu ya, kemah itu dia bisa berdiri bagus kalau ditancapkan sesuatu. Wa yakunu ibu minhu, dan yang tidak terlihat dari pasak itu ad'afu ma dhahara, itu berkali-kali lipat lebih panjang dari apa yang tampak. Jadi gunung itu seperti saya sampaikan tadi, ya, menukil dari para ilmuwan, itu yang muncul itu adalah kurang lebih sepertiga dari yang dalamnya. Yakunu minhu juz'un dhahirun, bagian yang nampak ala sathil ardi, di atas permukaan bumi itu, wa mu'dhamuhu ghairun fiha, dan sebagian itu adalah menancap ke bawah. Wa wadhifatuhu at-tathbitu li ghairihi, fungsinya adalah untuk menetapkan sesuatu agar tidak bergerak ke yang lainnya. Jadi ya kalau kita menyebut pasak bumi itu kita pasti sudah pada tahu ya, udah pada paham ya. Yang
atau kita mendirikan rumah, fondasinya kan betul. Makin tinggi bangunan, makin kuat kalau dia fondasinya juga makin dalam. Jadi kalau lantai 10 berarti itu lebih dalam lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran disebut alam naj'al al-ardh mihada wa naj'al al-jibala autada. Bukan kami telah menciptakan gunung sebagai pasak. Kira-kira nyiptain gunung seperti itu susah apa mudah? Susah sekali. Susah sekali ya, mendirikan benteng-benteng aja susah. Di Andalusia itu kan kita tahu ada benteng-benteng, ada benteng dan istana Alhambra itu kan ratusan tahun sampai bisa semegah itu, meskipun akhirnya direbut oleh penguasa Kristen saat itu. Di Maroko juga terkenal dengan 1000 benteng itu bertahun berabad-abad itu. Nah ini al-jibal autada, Allah menciptakan gunung. Gunung sebelumnya ya bersama bumi ya tidak ada, tapi kemudian ada. Allah Maha Kuasa. Ini nikmat besar sekali. Karena kalau tidak ada gunung itu seperti perahu yang tidak ada bagian bawahnya itu. Jadi akan terombang-ambing dan cepat tenggelam gitu. Nah, ini kan nikmat yang besar. Dan sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan gunung sebesar ini mampu Maha Kuasa qadirun. Apalagi Allah mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Nah, ini tafsir. Semua sepakat para ulama bahwa fungsi gunung itu adalah agar bumi tidak goncang. Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir disebut juga li'alla tamida, agar bumi tidak goncang. Kemudian Az-Zamakhsyari juga dalam tafsirnya Al-Kasyaf, kami kokohkan bumi arsainaha bil jibal. Kami kokohkan bumi dengan gunung kama yarisul baitu bil autari, seperti rumah yang dikokohkan dengan pasak atau dengan fondasi. Imam Al-Qurtubi juga demikian, litaskuna walat kafa bi ahli, agar menenangkan. Ya, kita tidak ini kalau ada. Tapi kenapa sekarang katanya gunung banyak meletus gitu, banyak gempa, ya itulah memang berarti ada pergeseran di bawah bumi itu ya. Itu mungkin lebih tahu para geolog ya. Yang jelas kalau kita Indonesia memang banyak gunungnya ya, jadi harus terus konsultasi dengan para ahli ya. Semuanya sama juga. Abu Hayyan Al-Andalusi, orang Andalus, Al-Bahrul Muhit menyebutkan sabatnal ardu bil jibal. Kami kokohkan, tetapkan bumi dengan menancapkan gunung. Dan terakhir Asy-Syaukani juga seperti itu, Fathul Qadir, litaskuna, ya, kami jadikan gunung-gunung sebagai dan pasak bumi, litaskuna wala tataharraka kama yarisul bait bil autad, seperti rumah. Kenapa kok dia kan sebenarnya bumi itu berputar. Nah, kita sebenarnya bumi itu berputar. Kok nggak kerasa ya? Karena memang kita lagi ada di situ gitu. Seperti hanya kita ada dalam pesawat ya. Kemudian kita melihat orang yang ada di depan pintu pesawat atau di depan atau pilotnya itu kan tidak sebenarnya bergerak di depan, sama seperti kita bergerak. Tapi kita melihat orang lain di kursi depan, di bagian depan, itu sama, nggak bergerak karena kita sama-sama ada di situ. Itu mungkin logikanya seperti itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan wal jibala, yang kedua adalah itu gunung. Gunung Allah jadikan gunung sebagai pasak bumi. Apakah dulu sebelum ilmu geologi menyebutkan itu orang-orang sudah paham? Belum paham. Pahamnya ya melihat gunung menjulang. Tetapi berkat inilah Al-Quran itu, Masya Allah ya, sains itu semua menetapkan bahwa Al-Quran itu maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dulu. Wal jibala autada. Baik. Selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian azwajan, berpasang-pasangan, asnafan dzukuran wa inasan litanasul. Allah ciptakan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya dari laki-laki dan perempuan litanasul, untuk berkembang biak. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, semua berpasang-pasangan. Untuk apa? Litanasuli, untuk
berkembang biak. Artinya untuk mendapatkan keturunan, ya, supaya kehidupan terus berlangsung, berlanjut. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada pasangan-pasangan itu juga makhluk hidup itu akan cepat punah. Dan ini kalau dari sisi akidah sebenarnya disebutkan, mengapa disebut seperti itu? Ya makhluk itu begitu tabiatnya. Nah, kalau Allah, Khalik, itu tidak ada pasangan, otomatis kalau tidak ada pasangan, tidak ada anak. Makanya ada al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak juga diperanakan. Jadi dia tidak memiliki, beliau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan, Allah tidak memiliki anak. Allah itu tunggal, satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi banyak gitu ya. Tapi Allah itu satu, ahadun, ahad. Mengapa? Karena akidah Islam adalah akidah yang benar-benar menjaga kesucian keyakinan. Apa saja yang menyebabkan orang syirik itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan semuanya. Dan itulah fitrah. Kalau kita memiliki akidah yang fitrah sesuai tabiat fitrah itu, akidahnya itu suci, lurus gitu ya. Bagaimana kalau akidah lurus itu tidak akan bisa dengan akidah syirik apapun. Kayak tauhid. Tauhid itu ya murni. Kalau misalnya Tuhan ada dua, tidak mungkin. Tuhan itu harus satu. Tuhan itu harus kuat, maha kuat. Tuhan harus maha kuasa. Allah itu harus bisa segalanya. Allah itu tidak bisa, harus itu maha memberi manfaat. Allah maha memberi madarat. Kenapa? Karena makhluk. Kalau Allah butuh sesuatu, berarti ya namanya makhluk. Manusia itu kan begitu. Jadi kalau ada mengaku Tuhan, Allah, tapi dia itu misalnya ada tandingan, itu bukan Tuhan. Itu logika sederhananya seperti itu. Makanya surat Al-Ikhlas itu surat yang mensucikan akidah umat Islam. Satu, Maha Kuasa, Maha Besar, ada 99 asma Allah. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu memang Maha Besar, Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai umat manusia bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, semuanya adalah Allah. Supaya apa? Kalau akidahnya lurus, insya Allah bagaimanapun nanti Allah akan menurunkan pertolongannya seperti kepada Rasulullah dan para sahabat. Kan Bilal nyebut ahad itu hanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian azwajan, berpasang-pasangan. Ada ahli tafsir juga yang menyebutkan katanya. Itu umum, bukan hanya laki dan perempuan. Segala hal tuh di dunia ini berpasang-pasang. Kalau ada sedih, nanti ada gembira. Ada hitam, ada putih, ada timur, ada barat, dan lain-lain. Ada ahli tafsir menyebutkan seperti itu. Karena memang fenomena di alam dunia itu begitu. Jadi kalau kita bersedih, ya insya Allah nanti ada senang. Kalau kita lagi kesulitan, ya insya Allah nanti ada mudahnya gitu ya. Kalau kita muda, ingat nanti akan ada tua. Kalau kita sehat, hati-hati nanti akan sakit. Kalau kita lagi waktu luang, hati-hati nanti akan ada waktu sibuk. Gitu. Ya, kalau kita bingung, insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Itu begitu. Karena khalaqnakum azwaja. Ya, kalau orang melihat dia jahat, insya Allah nanti suatu saat dia akan baik. Gitu. Melihat sesuatu itu azwaja. Kalau siang kita dirundung masalah, insya Allah malam ada solusinya. Karena dunia itu seperti itu. Kalau di waktu malam kita berdosa, insya Allah siang Allah membuka pintu untuk taubat. Ada siang, ada malam. Itu para ulama. Dan ini adalah hal yang mudah bagi Allah. Kita mungkin sulit ya menciptakan sesuatu, ya gitu ya, azwaj itu susah. Tapi Allah menciptakan sesuatu atau kalian berpasangan. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita, kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa. Selanjutnya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai
Qat'an, subatan itu ya untuk istirahat. Jadi kalau dalam bahasa Arab subat itu artinya qati'an, qat'an, pemutus. Subatan ay qati'an, tidur sebagai pemutus. Pemutus apa? Pemutus kelelahan, pemutus kesibukan, ya, pemutus kepenatan badan. Kalau capek, ya istirahat yang paling baik ya. Para medis pasti lebih paham hal ini. Yang paling baik istirahat itu adalah naum, tidur. Jadi qati'an, subatan, tidur. Nah, tidur itu menjadi istirahat yang terbaik. Nah, kalau kita lelah sekali, tidak tidur-tidur itu tegangan otak itu makin kencang ya. Tapi tidur sedikit saja itu bisa menghilangkan kepenatan. Makanya disebut naumakum subat. Subat ay qati'an, memutus. Eh, apa namanya? Ada istilah katanya apa tidur itu mati sejenak gitu ya. Atau mati itu tidur selamanya. Itu hanya istilah saja. Tapi bagi kita an-naum itu adalah nikmat luar biasa. Saking nikmatnya ini, bapak-bapak terutama kalau lagi Jumatan itu tidur ke masjid itu istirahat untuk tidur dan itu tidur paling nikmat kayaknya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu belum merasakan gitu ya kalau di Indonesia karena Jumatan tidak kalau di Maroko orang wanita bisa ikut hadir ya disediakan tempatnya. Kalau di Indonesia mungkin tidak. Jadi bapak-bapak nih rahasianya itu tidur ternikmat itu adalah justru tidur saat Jumatan. Zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin tidak terlalu berbeda ya, karena ternyata pekerjaan itu makin banyak justru saat ini, masa modern ini. Kalau zaman dulu barangkali di sawah, selesai di sawah, udah selesai istirahat. Kerja istirahat. Sekarang di perjalanan otak masih bekerja melihat online berita-berita makin lah di kantor sudah tumpuk pekerjaan yang memusingkan ya. Di perjalanan pulang berita yang disajikan, berita yang melelahkan otak. Ya, sampai rumah masih pegang HP sampai sebelum tidur bahkan HP-nya belum masih on kitanya udah tidur sebaliknya gitu. Nah, makin banyak jadi ke Jumatan itu yang dicari itu bukan Sabtu pertama itu ya zaman dulu yang dilihat mana tiang gitu ya. Jadi ngelihat tiang itu seperti ngelihat sandaran bantal itu. Makanya kiai saya sampai bilang, ini nih Belanda itu ternyata memang punya andil besar dalam membodohkan umat Islam. Mengapa? Karena ketika Jumatan itu mereka dilarang untuk menyampaikan khutbah selain bahasa Arab. Dilarang itu berdasarkan fatwa konsultasi dari orientalis Belanda yang pernah di Mekah ya, Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar itu nama lain dari Snokhoggronje. Snokhoggronje orientalis Belanda yang diutus oleh pemerintah Belanda kolonial untuk menjajah Indonesia. Karena susah Indonesia itu ketika terutama Aceh, mereka itu tidak bisa semangat jihadnya kalau ulama-ulamanya tidak diperangi gitu ya. Dikirimlah itu Snokhoggronje ke Mekah, kemudian berganti nama jadi Abdul Jabbar datang ke Indonesia jadi ahli konsultasinya pemerintah kolonial dan orang-orang percaya bahwa dia adalah seorang ulama saat itu dan dia mengakui bahwa susah Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada peran para ulama dan santrinya. Mengapa? Karena semangat jihad itu justru ada dalam Al-Quran dan hadis itu dan hanya ulama yang saat itu bisa mengungkapkan kenyataan atau perintah jihad itu. Nah, dibunuhkanlah orang Indonesia pada saat itu tidak boleh kecuali berbahasa Arab. Jadi karena bahasa Arab nggak paham, seharusnya seminggu sekali itu ada pencerahan dari ulama. Ini tidak ada sama sekali, apalagi pengajian-pengajian. Akhirnya bodohlah teruslah sebagian masyarakat. Nah, inilah yang kemudian harus diperangi ya. Keilmuan di Indonesia itu terhadap ilmu agama itu harus terus dilestarikan. Di antaranya apa? Memahami kandungannya. Kalau bahasa Arab saat itu tidak boleh saat khutbah Jumat, apa jadinya? Akhirnya ya beberapa yang disebut mujadid itu mendobrak ini ya bahasa daerah Jumat itu bahasa daerah, bahasa Arab ada, tetapi nanti ada bahasa daerahnya.
bahasa Indonesia, sehingga paham apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu. Nah dulu tidak. Akhirnya karena nggak paham, ya, yang dicari itu kan tiang masjid ya. Nah, ketika ngelihat khotib itu kan makin lama makin mengecil gitu ya. Pengalaman bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin karena capek gitu ya. Dan memang Jumat tidak libur. Kalau di Mesir Jumat libur ya, khusus untuk Jumat. Di Maroko memang tidak libur juga, sama ya. Nah, jadi sama ketika istrinya bertanya apa Jumat menceramah tentang apa, sama aja dari dulu juga begitu. Apa itu? Innal hamdalillah, assalamualaikum, pertengahannya barakallahu li wa lakum, terakhirnya Rabbana atina fid dunya, sama aja gitu katanya. Dengan mata merah itu, matanya merah. Mengapa? Ya, kenapa matanya merah? Khatibnya itu sedih katanya. Padahal bukan sedih, memang dia tidur ya. Itulah. Nah, ini rahasia para bapak itu. Jadi sekarang semua udah terbuka ya. Khutbah itu intinya apa? Untuk mendalami dan menggali isi Al-Quran dan hadis disampaikan kepada masyarakat. Waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai pemotong atau istirahat yang paling baik. Subatan, qati'an, pemutus kelelahan, kepenatan, kepusingan gitu ya. Kemudian kecapean, orang capek tidur insya Allah kembali lagi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libasan, pakaian. Jadi libasan kalau dalam bahasa itu sepertinya libas, seperti pakaian, sepertinya dihilangkan supaya apa? Supaya orang benar-benar merasakan tasbih balik gitu ya. Memang malam itu benar-benar seperti pakaian, karena orang kan sudah nggak terlihat, apalagi zaman dulu. Orang kalau sudah malam itu ya bisa menanggalkan pakaiannya di rumah, kemudian istirahat dengan tenang gitu ya. Menjadikan malam seperti halnya pakaian buat kita. Kita bisa istirahat dengan tenang di waktu malam. Kita bisa menutupi segala hal di waktu malam. Al-laili basatiran lakum bidulmatihi kalibas. Malam bagaikan pakaian. Nah, kalau sekarang kan ada lampu-lampu, tetap saja malam itu di beberapa tempat itu menjadi kita seperti pakaian yang menutupi lah. Kalau kita kan ada aib-aib tertutupi dengan pakaian itu ya. Waj'alna al-laila libasan, libasun, pakaian sebagai pakaian, bagaikan seperti pakaian yang kita pakai. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tuhassiluna bihi ma ta'ishu, untuk mencari penghidupan. Ma'ash, al-aish itu kehidupan. Nah, Allah menciptakan siang itu secara normal, tabiat untuk mencari penghasilan. Jadi kita mencari penghasilan di waktu siang karena memang penerangan sudah bagus ya, matahari sudah keluar. Itu Allah Subhanahu menciptakan siklus alam yang sangat normal, itu adalah siang dijadikan untuk mata pencaharian. Kita mencari ma'isyah. Wa ja'alna an-nahara ma'asyah, dan kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghasilan kita. Seperti burung yang mencari makan di waktu siang, kemudian senja pulang sudah perutnya sudah kenyang. Itu, itulah alam. Nah, kalau orang mengubah ya, malam jadi malam bekerja, siang istirahat, itu lambat laun akan mungkin sistem apa namanya, sistem atau sirkulasi hidup itu juga mungkin akan sedikit tangguh ya. Meskipun sekarang memang di zaman modern ada shift malam, shift siang itu mungkin kalau kita terlalu mengikuti itu, lambat laun ada yang mungkin agak sedikit terganggu ya, Allah alam. Barangkali para medis sangat paham ini, tapi yang jelas mengapa siang itu menjadi waktu untuk mencari penghidupan, karena memang Allah ciptakan seperti itu nikmat yang luar biasa gitu ya. Dan orang jarang paham atau lupa dengan nikmat siang jadi tempat mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun
di atasmu itu sab'an 7 langit, syidadan yang kokoh. 7 langit. Jadi langit ini ala 7 lapis sebenarnya. Dan di antara 7 lapis itu kurang lebih jaraknya itu katanya 50 tahun. Wallahu a'lam, itu hanya orang yang bekerja di antariksa itu yang bisa menjelaskan. Tapi yang jelas langit-langit itu berlapis. Lapisan itu aja juga kita tahu ada atmosfer-atmosfernya ya. Mengapa? Supaya yang di bumi ini juga kita menjadi nyaman. Kembali ke tadi mihadan itu. Diciptakan oleh Allah 7 langit. Supaya apa? Supaya kita bisa terlindungi dari hal-hal yang dari luar, dari meteor dan lain-lain. Nah, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sirojan, ayat selanjutnya ayat 13. Sirojan wahaja. Siroj itu pelita. Siroj itu kayak lampu ya, yang cahayanya bersumber dari situ. Wahaj, terang benderang. Dalam Al-Quran itu ada al-qamar. Al-qamar itu bulan. Kalau matahari, syams itu disebutnya siroj. Kenapa? Karena dia memang sumber cahaya. Kalau bulan itu memantulkan cahaya. Makanya yang disebut matahari itu disebutnya sirojan wahaja, yang terang benderang. Apakah ini nikmat yang kecil? Tentu tidak. Ini nikmat yang besar. Dengan cahaya matahari ini ya kita bisa dapat vitamin D gitu ya. Dan kemudian bisa terang benderang lah ya. Orang di tempat-tempat tertentu itu sangat membutuhkan cahaya matahari ya. Indonesia alhamdulillah selalu terang benderang mataharinya ya, normal gitu ya. Kecuali pas hujan. Kami di sini terutama ada malamnya lebih panjang dari siang gitu ya. Malam lebih panjang, kalau malam lebih panjang dari siang itu kita agak sulit mendapatkan vitamin D. Atau matahari ada tapi cuacanya yang dingin. Terang tapi dingin. Indonesia alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Kata ahli tafsir, sirojan wahaja itu misbahan muniron waqadan. Misbah, pelita, muniron yang bercahaya, memancarkan cahaya dari situ ya. Waqadan, dan memang dia memancarkan sumber cahaya dari situ, sumber apinya dari situ. Disebutkan sirojan wahaja itu artinya apa? Asyams, yaitu matahari. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat, kita lihat al-mu'sirat. Al-mu'sirat itu artinya adalah as-sahaib. Hanalaha antumtir. Al-mu'sirat itu artinya apa? Awan. Al-mu'sirat, awan tetapi yang hampir turun hujan. Mu'sirat, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, mu'sirat itu akar katanya dari asir. Ya, asir itu jus. Ya, kalau jus itu kan berarti perasan dari buah ya. Ada jus mango, jus jeruk gitu. Mu'sirat. Nah, itu kalau diperas jadilah asir. Akar katanya itu. Nah, mu'sirat artinya memeras. Jadi si awan itu kalau sudah benar-benar siap turun hujan, itu disebutnya mu'sirat. Bagaimana bisa turun? Nanti kalau dia sudah siap turun, jadilah dia ma'an tajaja. Ma'an tajaja, air yang sajaj ya. Sajaj itu artinya munsobban bi kasratin ma'at tatabu. Artinya kalau sini deras ya. Sajaj. Sajaj itu artinya munsobban, mengucur deras bi kasratin, dengan banyak, ma'at tatabu'i, dengan berturut-turut. Kita terjemah dengan deras. Sajaj dengan deras. Jadi sajaj itu air yang deras. Kalau hujan ya, kalau hujannya sedikit namanya hujan rintik. Nah, siapa yang menciptakan dan menurunkan hujan dengan air yang deras ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna. Kamilah yang menurunkan ini. Ma'an sajjaja. Kami yang menurunkan hujan. Di Arab, bangsa Arab saat itu hujan ini menjadi hal yang sangat dinanti ya. Seperti di Mesir ya. Saya dulu di Mesir itu dalam 1 tahun itu paling maksimal paling banyak itu 2 kali.
Jadi di Mesir itu. Jadi kalau lagi hujan turun di Mesir, orang itu pada keluar justru bukan bersembunyi, hujan-hujanan. Kenapa? Ya karena memang di samping alamnya seperti itu ya, itu juga jadi nikmat yang besar. Itulah kadang-kadang sesuatu itu kalau jarang itu jadi nikmat ya. Hujan di Mesir dinanti setahun cuma 2 kali ya, paling banyak itu juga. Dan itu juga tidak terlalu deras, jadi banyak yang hujan-hujanan, menikmati hujan itu ya. Itu jadi suatu hal yang luar biasa. Ya. Di Indonesia banyak hujan, bahkan banjir ya. Tapi siapa itu yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan buatan terbatas. Hujan buatan itu terbatas. Banyak sekali alat dan biaya yang dikeluarkan untuk hujan buatan. Di Maroko juga kalau lagi ada saatnya hujan tidak turun dan itu nanti bahkan sampai sering kalau lagi butuh air hujan itu doa-doa mereka baik waktu hujan, waktu ceramah Jumat ataupun setelah sholat itu. Allahumma askinal ghaith, Allahumma askinal ghaith, ya Allah turunkan kami hujan, berikan kami hujan. Kenapa? Karena memang sebagian besar penghasilan ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau hujannya berhenti, itu kan jadi produksinya kurang. Sampai berdoa di masjid-masjid. Allahumma anzilnal ghaith, Allahumma anzilnal ghaith gitu ya. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin alfafa dan maaf, ayat 15-nya ma'asajjaja linukhrija bihi habba wa nabata. Ya, untuk kami keluarkan, kami temukan bihi dengan air hujan itu habban, biji-bijian, wa nabata dan tanam-tanaman. Yang disebutkan dua, habban biji-bijian, nabatan tanam-tanaman. Kenapa? Karena ada tumbuhan-tumbuhan yang itu memang muncul dari biji. Bijinya ditanami, disirami, dia muncul jadi tumbuhan. Wanabatan, tanam-tanaman. Ada juga yang memang tumbuhnya tidak dari biji. Nah, itu semua dengan air hujan akan tumbuh. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa, dengan air hujan itu Allah tumbuhkan juga, Allah keluarkan juga jannatin, kebun-kebun, alfafan multafatan al-asjar. Alfafat itu yang multafatul asjar, pohon-pohon yang rindang. Jadi pohon-pohon yang banyak daun-daunnya. Ya, banyak kebun-kebun. Karena itu menjadi hal yang dirindukan juga ya. Nah, Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara nikmat yang Allah berikan atau Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini adalah fenomena alam, haqaiq kauniyah, kata Imam Sayyid Qutb dalam tafsir Fizil Al-Quran. Kebun-kebun yang ada. Nah, kebun jannah itu disebut surga itu jannah. Kira-kira mengapa ya? Nah, bangsa Arab itu kalau melihat kebun, masya Allah, lihat yang hijau-hijau itu, oh, subhanallah. Dan itu yang dirindukan orang, setiap orang. Tidak ada orang yang tidak ingin melihat kebun yang rindang ya. Di negara-negara maju, kayak di Swiss itu, kalau ibu-ibu bapak sekalian ya, melihat keindahan Swiss itu, wah subhanallah, masya Allah, berdecak kagum lah ya. Kiri kanan itu rapi sekali ya, jannahnya itu. Mungkin jannatul ard. Sebenarnya Indonesia juga jannatullah fil ard katanya. Syekh Azhar pernah ke Indonesia. Kalau tidak salah, Syekh Jauhari Tontowi ya, kalau tidak salah. Ya, pernah beliau ke Indonesia dan dibanding Mesir memang jauh. Indonesia ketika lihat ya, menancapkan tongkat saja di tanaman, singkong, biji ditabur jadi tumbuhan. Kan disebut ra'aitu jannatullah fil ard. Makanya sampai dia bilang, rupanya Allah barangkali menciptakan Indonesia itu sambil tersenyum. Mengapa? Indah sekali gitu. Sesuatu yang kita bikin dengan bahagia, dengan senang, itu biasanya sesuatu jadi indah. Gitu. Kayak Indonesia, diakui oleh Syekh Azhar, itu indah sekali. Rupanya Tuhan ini menciptakan Indonesia dengan tersenyum. Mengapa? Indah sekali. Jannatullahi fil ard. Ini surga Allah, setetes surga Allah yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Indonesia. Diakui oleh itu. Ya.
Mengapa? Karena memang tanahnya bagus gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadar dan keindahan itu banyak disia-siakan oleh para pemegang kekuasaan gitu ya. Inilah yang kemudian orang lain mengakui keindahan alam Indonesia, tetapi ternyata kepengurusan yang salah atau justru yang disalahgunakan itu akhirnya jadi surganya hancur gitu ya. Kalau surganya hancur, ya, bukan lagi jannatullah fil ard. Diciptakan dengan tersenyum. Lakar seperti itu. Tapi itu menunjukkan bahwa setiap orang, kenapa dalam Al-Quran juga disebut surga itu jannah, karena tidak ada siapapun manusia yang fitrahnya salim, yang bagus, itu tidak merindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 9 nikmat yang Allah sampaikan itu adalah bumi, kemudian gunung, kemudian wal jibal, kemudian ciptakan berpasang-pasangan, kemudian ciptakan ada matahari, kemudian air hujan, waja'alnakum, tidurmu, sampai 9 macam itu semua. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu dengan kuasa Allah, mudah sekali. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan awal tadi. Kalau seandainya Allah bisa menciptakan sesuatu yang maha besar seperti itu, mengembalikan sesuatu yang pernah ada itu gampang sekali. Tulang belulang yang sudah pernah hancur, dibalikin lagi itu gampang sekali. Jadi secara logika sebenarnya tidak perlu lagi orang-orang Quraisy itu memperselisihkan benar nggak hari kebangkitan itu ada. Bisa saja Allah Maha Kuasa kok. Disinilah keimanan diuji, disinilah keyakinan kita terhadap hari akhirat diuji. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita akan nikmat-nikmat tersebut ya. Kadang-kadang memang nikmat Allah itu tidak kita rasakan, tapi kita lupa gitu, dan tidak syukur ya. Nikmat-nikmat besar tapi kerap kita lupakan dan kerap kita sering mengeluh. Nah, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah ciptakan itu bisa mengingatkan kembali kita bahwa kita hidup di dunia ini memang penuh dengan nikmat besar dan tinggal syukurnya kepada Allah Subhanahu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Masya Allah yang disampaikan oleh Ustaz Rizan Nur Hakim LCMA, jauh-jauh dari Maroko ini Ustaz. Ya. Waktunya jauh. Berapa jam ya? Tapi gimana? Jaringannya bagus sekarang atau? Bagus. Alhamdulillah. Mantap. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah sekalian, melengkapi apa yang sudah disampaikan, saya kira tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi tadi deskripsi yang disampaikan Ustadz sangat menyentuh dan dikaitkan dengan situasi kondisi lingkungan kita dan juga diri kita sendiri ya, baik termasuk tadi tentang tidur, tentang nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita, termasuk dalam konteks keindonesiaan. Tafadhol Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kiranya ada hal yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Saya mau itu musyawarah ya. Jazakallah Ustaz, saya mau memberikan sharing aja, sharing. Iya, silakan ahlan. Tadi Ustaz mengatakan ada 9 nikmat. Salah satunya itu yang saya perhatikan tadi masalah malam dan siang. Jadi malam dan siang ini dalam dunia ilmiah itu ada iramanya. Jadi itu yang disebut dengan irama sirkadian. Dan pada tahun 2017 itu ada 3 ilmuwan yang mendapat hadiah Nobel yang memastikan bahwa memang irama itu ada pada manusia.
Jadi untuk tidur itu Allah membuat hormon pada manusia, namanya hormon melatonin. Sehingga orang itu jadi ngantuk karena hormonnya rilis pada malam hari. Kemudian apa manfaatnya orang dibuat tidur itu? Karena pada waktu tidur itu gen yang mengatur itu menginstruksikan kepada sel-sel untuk memproduksi protein sehingga terjadi regenerasi jaringan. Jadi istirahat itu dalam konteks ini adalah perbaikan sel-sel yang rusak. Itu di malam hari. Makanya orang yang begadang itu kan nggak memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu. Nah, ketika siang hari, sel yang memproduksi protein itu berhenti, Ustaz. Jadi itu yang disebut dengan irama sirkadian. Itu baru dibuktikan pada tahun 2017 dan 3 orang ilmuwan ini mendapat hadiah Nobel. Itu tambahan dari saya terkait dengan nikmat tidur dan nikmat bangun itu. Jadi ada tidur, ada bangun itu memang itu irama yang dibuat pada manusia. Karena pada hewan itu ada yang berbeda. Misalnya hewan tikus itu dia iramanya terbalik dengan manusia. Dia malam bangun, siang dia tidur. Untuk manusia memang iramanya sirkadian. Itu Ustaz sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal Ustaz, langsung barangkali tanggapi dulu. Ya, betul. Ya, ini memang saya tidak perlu menanggapi ya, karena memang banyak tambahan-tambahan dari medis ya. Dan sekali lagi kalau dari sisi saya adalah ketika kita yakin terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tinggal kita menggali bukti ilmiahnya itu. Dan memang alhamdulillah saat ini juga banyak sekali ya dokter, ilmuwan yang perlahan-lahan mengungkap semuanya adalah Al-Quran itu ya. Mungkin saat ini ada yang belum terungkap, insya Allah generasi selanjutnya juga akan terungkap. Saya ketika ini aja ketika program bersama istri di Surabaya itu ya atas saran Dokter Vita juga kemarin itu ya, saya merenung gitu. Ketika masuk ke ruang untuk program itu banyak orang-orang yang mendambakan mendambakan bayi gitu ya, memang dibuat seperti itu. Saya lihat bahkan saat ini medis itu sudah sampai pada mempertemukan 2 sel ya, sel ovum dan sperma kemudian disimpan ya, dan sampai akhirnya disimpan kembali di rahim wanita ya. Kemudian saya berpikir dulu itu kan hal yang sangat ya belum sampai ilmu sampai saat itu. Saya bertanya nanti apakah tetap, saya pikir nggak akan ada yang sampai akhirnya bisa melihat dan menyimpan ruh itu. Saya yakin wallahu alam ya, tapi itu karena beda alam ya. Tapi saya lihat memang apa yang disebutnya nama Al-Quran itu, proses terjadinya manusia itu kan sudah ternyata diakui oleh medis dan oleh sains teknologi. Nah, dan entah beberapa puluh tahun ke depan apakah apa rahasia medis apa yang akan bisa diungkapkan. Dan itu kalau Al-Quran menyatakan A, insya Allah itu akan dikuatkan dengan medis. Dan itu semestinya menambah keyakinan kita tentang qudratullah ya, kekuasaan kemahakuasaan Allah. Dan kita ini lemah ya. Barangkali itu tambahan dari saya ya. Wallahu a'lam. Yang Dokter Prita ya. Selanjutnya Ibu Dokter Prita sudah siap nanya ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pertanyaan saya itu juga terkait dengan tidur. Nggak sengaja. Jadi di surat An-Naba memang disebutkan waja'alna naumakum subata. Berarti kami jadikan malam itu
tidur itu untuk istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Siang itu untuk mencari nafkah ya, begitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Nah, berarti malam itu kan tidur, siang bekerja. Itu kan normalnya begitu sesuai dengan irama sirkadian yang tadi disampaikan oleh Dr. Basuki. Tetapi ternyata Islam itu juga menyebut-nyebut ada tidur siang yang diistilahkan dengan qalilullah itu. Nah, itu yang saya ini mungkin juga masih perlu penelitian. Karena qalilullah tidur sejenak di siang hari itu ternyata dianjurkan juga. Nah, mungkin ada komentar dari Ustadz, mungkin ada latar belakang hadisnya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. tidur siang ya. Kayak ada Ya. pas waktu yang pas itu tidur siangnya. Ya itu pas Jumatan itu. Apakah sebelum Jumat itu mestinya atau biar tidak ini mengganggu ininya pas sholatnya kan? Dan berapa Ya, menit barangkali pasnya Ya. itu? Coba dong Ustaz. 10 menitan itu. Ya, memang ada istilah qailulah ya tadi itu. Qailulah. 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 Qailulah itu ya bukan naum, disebutnya juga kan qailulah. Jadi bukan naum. Kalau naum itu cenderung ya benar-benar ya standar tidur ya. Kalau qailulah itu tidur qailulah. Qailulah itu kalau dalam bahasa Arab kalau ada kayak misalnya Anas, Unis ya. Anas besar, Unis, Anasnya kecil gitu. Qailulah ada iya gitu ya. Jadi ya sejenak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ya, mohon maaf nih, kayak sensitif juga nih Sunda. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu kalau ada molotot ya, molotot itu artinya membuka mata besar. Kalau meletet kecil gitu ya. Jadi membuka mata besar. Kalau meletet itu kecil. Jadi bahasa Arab gitu ya. Nah, qailulah itu Rasul memang juga menganjurkan kita untuk qailulah. Mengapa? Karena setan itu tidak qailulah itu. Jadi istilahnya supaya kita lebih semangat gitu ya. Ketika waktu malamnya gitu. Kan kalau tidak benar-benar full tidak tidur sejenak di waktu siang itu mungkin secara sistem saraf juga sangat kelelahan gitu, sehingga bangun agak susah gitu. Jadi untuk mengatur bisa bangun malam, kemudian bisa kuat membaca Al-Quran di waktu malam gitu. Karena kan dalam surat juz 27 itu disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang muhsinin itu nanti yang dapat surga naim dan mata air surga itu ya qalilan minal laili ma yahja'un. Malamnya itu ya sedikit dekat dengan tempat tidur ya, maksudnya tidak terlalu banyak. Itu tidak akan kuat kalau tidak ada rangkaian-rangkaian yang menjadi sistem seperti itu. Salah satunya adalah qailulah itu, tidur sejenak. Nah, kapan itu waktunya? Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur ya. Tapi kalau intinya adalah tidur itu supaya supaya dia tidak benar-benar menghilangkan kelelahan yang sangat kuat gitu ya. Terus 10-15 menit ya, paling lama setengah jam barangkali. Paling lama itu. Sekali lagi jangan pas Jumatan. Itu kenapa Jumat ini sunnah Rasul, qailulah. Kalau pas Jumatan itu bukan qailulah, itu beda lagi. Dalilnya salah menggunakan dalil gitu ya. Iya. Jadi itu hanya anjuran. Kalau kita bahkan mungkin kadang-kadang juga para sahabat itu kalau setelah maghrib mereka kadang-kadang tertidur gitu ya untuk menunggu datangnya sholat isya. Kadang-kadang kan sholat isya itu dimundurkan sedikit menunggu jamaah. Yahfiquna ru'usahum. Kadang-kadang kepala mereka itu terkantuk-kantuk begitu menunggu datangnya isya gitu ya.
Nah itu juga tidak apa-apa, tidur sejenak gitu, tidak sampai lupa semuanya gitu. Jadi kapan saja, cuma memang waktu yang paling biasanya bisa lebih menyegarkan itu ya sebelum zuhur atau setelah zuhur, ya, atau di waktu-waktu misalnya ada saat seperti yang tadi saya sampaikan, para sahabat setelah maghrib jalan isya juga kadang terkantuk-kantuk gitu, ngantuk-ngantuk gitu. Kalau masalah ini kayaknya orang-orang sudah banyak yang melakukan ya. Tapi intinya adalah untuk menyegarkan supaya nanti di waktu malam ringan untuk bangun dan mendaras gitu ya, mendaras dengan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Allah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sekarang menunjukkan waktu 21.24 menit ya. Barangkali ada diberikan kesempatan satu lagi menanya atau yang sampaikan. Ingat waktu terbatas. Sebelum kita lanjutkan. Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan sesuai dengan tertibnya. Diharapkan kepada Ustadz yang hormat bisa memimpin doa di akhir pertemuan kita ini. Kepada Ustadz. Ya. Baik. Terima kasih moderator, mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah Subhanahu ijabah dan mengabulkan doa kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan sahabat-sahabat dan keluarga kami, dosa dan kesalahan jamaah pengajian yang saat ini berkumpul dan berbagi ilmu, dosa dan kesalahan anak keturunan kami, ya Allah. Hidup orang-orang yang berada di sekitar kami. Berilah pertolongan kepada kami dan pertolongan kepada orang-orang yang membantu dan memudahkan hidup kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رحمن الرحيم. Ya Allah, jangan kau biarkan
kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, dosa-dosa kami ampuni ya Allah, kesalahan-kesalahan kami hapuskan ya Allah, orang-orang sakit diuji dengan sakit sembuhkan ya Allah, orang yang mendahului kami rahmati ya Allah, berikan mereka tempat terbaik di sisimu ya Allah, yang dililit hutang tunaikan ya Allah, lunasi ya Allah, orang yang teman-teman sahabat kami jamaah yang saat ini hadir ada masalah berikan solusi ya Allah, kebutuhan-kebutuhan mendesak, kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hidup penuhi ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahi sisa usia kami ya Allah, berkahi harta keluarga kami ya Allah, berkahi orang-orang yang sudah menolong dan memberikan bantuan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami ini adalah sebagai ajang untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai akhir dari kemaksiatan dan kesalahan. Perbaiki hidup kami, agama kami, dunia kami, keluarga kami, jaga harta kami, jaga keluarga kami ya Allah. Fa innaka ala kulli syai'in qadir, fa innaka khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Ustaz yang telah memimpin doa ya pertemuan kita ini. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian rangkaian acara kajian rebuan kita yang dilaksanakan oleh Diskes BSMI yang secara rutin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibahas pada malam hari ini menambah, memperdalam wawasan keislaman kita sebagai bekal dalam untuk beramal di hari-hari yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya membawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Pada malam ini kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang akan disampaikan oleh tim Diskes kepada Ustadz Basuki atau yang lainnya. Ya, cukup. Ya.